Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putra Soekardi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 6. Dan di mata kuliah ini saya menjelaskan tentang landasan filosofis kurikulum. Dan yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian filosofis. Filosofis secara harfiah, filosofis berarti cinta akan kebijakan. Untuk mengerti dan berbuat secara bijak, kita harus memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam. Adapun landasan filosofis dalam kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakannya, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk program tertulis maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan atau operasional di sekolah. Filsafat menelaah 3 pokok persoalan, yaitu hakikat benar-benar salah atau logika, hakikat baik buruk atau etika, dan hakikat indah jelek atau estetika. Landasan filosofis kurikulum ini terdapat 5 landasan, namun saya hanya menjelaskan 2 karena teman kelompok saya menjelaskan 3. Dan yang pertama yaitu landasan filosofis idealisme pendidikan. Menurut filsafat idealisme pendidikan, kenyataan atau realita pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada bersifat material. Dengan demikian, menurut filsafat idealisme bahwa manusia adalah makhluk yang spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Pikiran manusia diberikan kemampuan rasional sehingga dapat menentukan pilihan mana yang harus diikutinya. Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme bahwa tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebijakan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Dengan demikian, tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat sampai pada rumusan tujuan yang lebih operasional harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebijakan sosial sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Dan yang kedua yaitu landasan filosofis pendidikan realisme. Filsafat realisme boleh dikatakan kebalikan dari filsafat idealisme, di mana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan nyata, substansi dan material. Sementara menurut filsafat idealisme memandang bahwa realitas atau dunia bersifat mental dan spiritual. Menurut realisme, bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang diajarkan. Jika kurikulum berdasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi kurikulum lebih efektif apabila diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran. Secara metodologis, unsur pembiasaan memiliki arti yang sangat penting dan diutamakan dalam bentuk pengimplementasian program pendidikan atau pembelajaran filsafat realisme. Dan mungkin bisa sempat saya sampaikan materi selanjutnya disampaikan oleh atau lanjutan dari video ini disampaikan oleh saudara Usaimal. Landasan filosofis kurikulum terbagi menjadi 5, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, pendidikan nasional, dan manfaat pendidikan. Teman saya telah menjelaskan 2 dari 5 landasan tersebut. Saya akan menjelaskan 3 sampai 5.
3. Landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Filsafat pragmatisme memandang bahwa kenyataan itu tidaklah perlu atau tidak mungkin. Kenyataan yang sebenarnya yang dimaksud yaitu kenyataan fisik dan kenyataan perubahan. Manusia menurut pragmatisme berasal dari evaluasi biologis, psikologis, dan sosial. Sebenarnya manusia itu lahir tanpa dibekali oleh pengetahuan, bahasa, norma-norma, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu landasan filosofis pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tentulah saja bersumber pada tata cara hidup masyarakat di Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik menuju manusia yang berpancasila. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang merumuskan bahwa pendidikan nasional itu bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir atau yang kelima yaitu landasan manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan yaitu yang dimaksud yaitu penerapan pemikiran-pemikiran filsafat yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Beberapa tujuan manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan memberikan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan serta filsafat yang dianut akan menggambarkan hasil yang akan dicapai. Filsafat dan tujuan pendidikan saling berhubung satu sama lain dalam memecahkan masalah di pendidikan.